Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di channel Gema Ifka, tentunya dengan konten-konten yang sangat menginovasi dan memotivasi Anda-Anda semua. Tentunya bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang Al-Quran. Di video kali ini kita akan mengadakan yang spesial karena kita akan sharing-sharing santai bersama salah satu peserta Gema yang terbilang sangat setia dari dulu. Baik, kita sudah terhubung bersama Ibu Ida Rosida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah, gimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah bintang tamu kita pada malam hari ini ya. Bu Ida ini sengaja langsung kita undang untuk berbagi pengalaman dan menceritakan lika-liku beliau selama belajar Al-Quran di Gema Ibnu Katsir. Masya Allah, meskipun beliau ini notabene adalah ibu-ibu ya, tapi semangatnya tidak kalah dengan anak-anak muda. Masya Allah. Langsung ke pertanyaan saja Bu Ida ya. Pertanyaan pertama. Sejak kapan Bu Ida bergabung belajar bersama Gema Ibnu Katsir? Insya Allah sejak tahun 2018, Ustazah. Masya Allah, dari tahun 2018 itu berarti dari nol atau sebelumnya memang sudah belajar Al-Quran, Ibu? Sebelumnya sudah pernah belajar, Ustazah, tapi ya cuman sekedar bisa ngaji gitu aja. Ngaji yang benar saya itu masih belum bisa selama ini. Dan selama berpuluh-puluh tahun itu saya memang punya keinginan ingin belajar ngaji benar. Aku harus belajar di mana gitu, Ustazah. Nah, kebetulan kapan hari itu saya ngikuti kajian yang diadakan Ibnu Katsir, yaitu Majelis tempatnya di Puslit Kopi dan Kakao. Kok waktu ngikuti di sana itu ada gerombol-gerombol daftar. Kebetulan sekali yang selama berpuluh tahun saya ingin belajar tapi tidak tahu tempatnya, itu daftar, Ustazah, gitu. Masya Allah, berarti memang benar-benar dari nol ya Bu ya, dari awal sekali belajar Al-Quran ya Bu ya, sampai saat ini. Masya Allah, barakallah. Baik, pertanyaan selanjutnya, bisa diceritakan dari kelas mana Ibu bergabung di Gema? Nah, di situ saya dites untuk membaca Al-Quran 1 lembar. Terus sama ustadzanya pengujinya itu saya dimasukkan di kelas dasar 2 waktu itu. Okay. Informasi aja bagi para subscribers ya, para pemirsa yang memang belum tahu Gema itu, di Gema ada kelas dari dasar 1, kemudian lulus naik ke dasar 2, dasar 3, tahsin 1, tahsin 2, kemudian naik ke kelas tahfiz atau murotal. Baik, selanjutnya pernah tidak Ibu Ida itu mengalami tidak naik kelas? Nah, kan biasanya ada ya peserta itu di satu periode mengulangi kelas yang kemarin karena memang belum memumpuni untuk lanjut ke kelas selanjutnya. Pernah tidak Ibu Ida? Alhamdulillah saya tidak pernah, Ustazah. Saya Alhamdulillah. Barakallah, Masya Allah ya Bu Ida ini ya. Berarti semangatnya memang keren Bu Ida ini. Kelas yang paling mudah saat Ibu belajar itu kelas apa Ibu Ida? Ya kelas tahfiz sekarang ini, Ustazah. Karena itu kan udah dipelajari, sehingga sekarang tinggal mempraktekkan kan, Ustazah. Jadi saya tahfiz sekarang ini. Masya Allah. Lanjut ya Bu ya. Tadi kan yang kelas yang mudah menurut Ibu. Nah, kelas yang susah menurut Ibu Ida selama di Gema belajar Al-Quran. Kelas yang susah kelas dasar 2 dan kelas dasar 3, Ustazah. Karena apa kok susah? Di situ saya diajari makhraj huruf yang benar, yang benar bagaimana.
yang misalnya di tenggorokan kah, di ujung lidah, di mana, itu sulit banget Ustazah bagi saya. Tapi masih karena semangatnya tadi ya Bu ya, meskipun susah tapi tetap dibuat gampang gitu ya Bu ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya, selama pandemi ini ada nggak perbedaan pembelajaran yang Ibu Ida rasakan? Nah, kalau dulu kan belajarnya offline ya Bu ya, kalau sekarang kan serba online dan daring, bagaimana tanggapan Ibu Ida? Iya, jelas ada beda yang saya rasakan Ustazah. As offline kita bisa langsung tatap muka sama ustazahnya. Satu kelas ngumpul. Sehingga kalau ada yang ingin saya itu lebih lengkap, lebih puas, lebih banyak waktunya. Sehingga bisa yang jelas saya bisa ngengkel sampai saya paham. Lebih mantap gitu ya Bu ya, langsung tatap muka sama ustazahnya ya. Kalau daring kan masih ada terkendala sinyal atau yang sebagainya gitu Bu ya. Gitu, Masya Allah. Lanjut, tadi sudah ya kelebihan dan kekurangannya saat belajar online tadi. Kemudian ada nggak sih Bu rasa rindu untuk belajar offline kembali? Sangat sekali rindu Ustazah. Kita hanya bisa ikhtiar dan doa saja ya Bu ya. Semoga pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa bersua kembali bersama Ustazah pengampung, nah, tadi Ibu kan rindu sekali nih belajar offline Al-Quran bersama Gemah dan ustazahnya. Nah, kira-kira ustazah siapa sih Bu dari dulu sampai sekarang yang Ibu Ida kagumi atau ustazah favorit? Saya di Ustazah Nike. Oh, Masya Allah. Oke. Hebat. Saya mau bertanya-tanya itu lebih berani, itu lebih. Karena yang lainnya masih ada rasa takut. Gitu. Humble ya Bu ya, soalnya orangnya. Lanjut ya Bu ya. Apa sih hal yang membuat Bu Ida itu bisa bertahan dan istiqomah sampai saat ini untuk belajar Al-Quran? Karena tidak sedikit juga kan ya Bu ya para peserta yang mengundurkan diri di Gema ini karena memang masa-masa pandemi ini online, jadinya kan ada rasa males gitu. Jadi gini yang membuat saya bertahan sampai Ustazah ini. Dan saya itu di rumah sering ikuti itu kajian-kajian ceramah-ceramah ustadz-ustadz di YouTube. Di akhirat katanya begini, ada siksa kubur, ada gini, sehingga di situ saya takut dan nanti itu nafsi-nafsi apa enggak bisa gitu. Jadi di situ yang membuat saya itu takut sehingga saya tetap belajar gitu. Masya Allah, iya. Nah, berarti motivasinya dengan mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz ya Bu, Masya Allah. Berarti Bu Ida ini rajin menghadiri acara-acara pengajian ya Bu ya. Masya Allah, semoga istiqomah Bu Ida. Pertanyaan selanjutnya, adakah pengalaman menarik atau unik yang pernah Ibu alami saat belajar di Gema? Entah itu pengalaman bersama ustazah pengapunya, atau dengan peserta yang lain, atau dengan diri sendiri, Bu? Iya, begini Ustazah, saya itu selama di kelas dasar 2, dalam satu kelas itu kan ada kelompok grup Mama-Mama Soleha. Mama-Mama Soleha Ibu. Itu grup dibuat siapa Ibu Ida? Saya sama teman-teman saya. Saya itu biasa kalau sudah selesai ujian sama di suatu tempat yang kita pilih di mana, misalnya tempatnya ingin jauh agak luar kota, nanti di rumah teman yang luar kota. Jangan di sana makan bareng Ustazah. Misalnya kita rundingkan dulu, nanti menunya ini, kita bagi menu-menu ini, terus kami itu mengundang Ustazah untuk makan bersama gitu Ustazah setiap habis ujian. Itu hal yang paling berkesan ya Bu ya, tentunya sangat rindu ya untuk bisa berkumpul-kumpul lagi seperti itu.
Untuk sekarang kan Bu Ida ini sedang belajar di kelas tahfiz atau menghafal Al-Quran yang setiap waktunya harus dituntut untuk menjaga hafalan atau murajaahnya. Ada nggak sih Bu rasa suntuk atau jenuh gitu saat menghafal Al-Quran? Terkadang ada Ustazah, tapi sedikit sekali. Lebih besar rendah suntuknya sedikit. Tapi segera bisa saya tepis rasa suntuk itu Ustazah dengan mengingat ya kajian-kajian yang saya ceritakan di atas tadi, segera menulisnya rasa suntuk sehingga semangatnya tumbuh lagi Ustazah gitu. Masya Allah, memang semangatnya Bu Ida ini ya luar biasa. Kalau males itu memang ini ya Bu ya, harus secepatnya kita tuh bangkit. Itu namanya futur ya Bu ya. Bagaimana cara Bu Ida membagi waktu dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga? Ya ini buat referensi para penonton juga ya. Soalnya kan para penonton ini nggak hanya ibu-ibu, ada mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Oh enggak Ibu? Jadi saya bagi waktunya itu begini Ustazah, kalau pagi itu saya benar-benar keperluan rumah, masak, bersih-bersih. Setelah itu siangnya itu kan banyak waktu untuk nganggur itu Ustazah. Daripada lihat TV, saya itu untuk menghafal yang baru dan walaupun yang baru dapat sedikit, tidak apa-apa. Yang penting bisa murojaah dan nambah setoran yang baru walaupun hanya 1-2 ayat itu Ustazah. Nanti malamnya mau tidur itu saya murojaah sampai tertidur. Kalau saya tengah malam itu ngelilir terus tidak bisa tidur lagi, sebelum subuh itu saya yang belajar menghafal Ustazah sampai nunggu subuh gitu. Masya Allah, hebat sekali ya dengan aktivitas padat sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Ini pesan saya kepada teman-teman atau saudara-saudara yang lagi berjuang menghafal Al-Quran, tolong jangan patah semangat. Maju terus, pantang mundur. Khususnya untuk teman-teman saya yang masih di Tasin atau yang masih cuti atau masih mengulang di kelas-kelas bawah, sampai saat ini saya masih menunggu bisa berkumpul lagi seperti di kelas. Yang saya inginkan kepada teman-teman, tolong ngajak tetangga kanan kiri, saudara, teman-teman yang belum ikut daftar, tolong diajak untuk bergabung di Ibnu Katsir itu Ustazah. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Ida Rosida atas waktunya bisa hadir di kesempatan ini. Semoga motivasi kita bersama Al-Quran semakin bertambah dan juga kita semua bisa diberi istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin amin ya robbal alamin. Terakhir ada pantun andalan ya. Makan sayur ketupat bolehlah kita makan. Jikalau ada ilmu didapat, mohon untuk diamalkan. Sekian dari saya, mohon pamit dan undur diri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.